Selamat datang dalam video tutorial penggunaan aplikasi Single Submission Quarantine Custom atau disebut SSM-QC. Khususnya untuk produk perikanan yang diimpor melalui Balai KIPM Surabaya 2. Yang dapat diakses melalui situs web resmi INSW yaitu ssm.insw.go.id/ssm atau bisa melalui portal layanan kami Wanirek yaitu perak.bkipm.kkp.go.id. Kami dengan senang hati akan membantu Anda memahami dengan lebih baik langkah-langkah penggunaan aplikasi ini, agar Anda dapat menggunakannya dengan lebih mudah dan efisien. Sebelum adanya aplikasi Single Submission Quarantine Customs, pelaku usaha sering menghadapi berbagai hambatan dan birokrasi yang memperlambat proses impor mereka. Pengusaha harus menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina dan pemberitahuan pabean impor melalui berbagai jalur yang berbeda, membuang banyak waktu dan tenaga. Repetisi dan duplikasi layanan pemerintah seringkali terjadi. Pengusaha harus mengajukan dokumen-dokumen yang sama kepada beberapa lembaga pemerintah berbeda. Namun, sekarang, mari kita lihat bagaimana segalanya berubah dengan implementasi aplikasi Single Submission Quarantine Customs. Dengan implementasi SSM, semua proses menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Pelaku usaha sekarang hanya perlu mengajukan dokumen mereka sekali melalui sistem Indonesia National Single Window. Repetisi tidak lagi menjadi masalah. Semua pemeriksaan karantina dan pemberitahuan pabean impor terkoordinasi dengan baik. Mari kita mulai, yang pertama dengan registrasi aplikasi SSM-QC. Pertama, pastikan Anda telah melakukan registrasi sebagai user admin trader di INSW melalui situs web resmi reg.insw.go.id. Selanjutnya, pastikan Anda sudah memiliki akun di PPK Online Sister Caroline yang dapat diakses melalui ppk.bkipm.kkp.go.id. Untuk mendaftar akun PPK Online baru, silahkan klik registrasi di sini, isi formulir dan upload dokumen perizinan sesuai kebutuhan. Untuk kode UPT Balai KIPM Surabaya 2 di Pelabuhan Tanjung Perak adalah 16.0. Pastikan Anda jangan sampai salah kode UPT ini, supaya memudahkan petugas kami dalam memverifikasi permohonan pendaftaran Anda. Khusus untuk PPJK atau disebut Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. Selain memiliki user di INSW dan PPK Online, pastikan bahwa data PPJK Anda telah berhasil direlasikan dengan akun importir di PPK Online. Untuk dapat merelasikan dengan akun importir, silahkan hubungi importir untuk menambahkan PPJK yang akan digunakan dengan cara masuk ke menu Master Data kemudian Master PPJK. Klik icon tambah. Masukkan nama UPT Surabaya 2 atau 16.0. Kemudian klik icon pencarian di kolom NPWP. Cari data PPJK yang dikehendaki dan klik submit. Sekarang, setelah Anda telah menyelesaikan langkah-langkah persiapan sebelumnya, mari kita lanjutkan dengan pengisian aplikasi Single Submission Quarantine Customs. Untuk melakukannya, langkah pertama adalah login ke sistem. Setelah Anda sampai di halaman login SSM, masukkan data user dan password yang telah Anda buat saat melakukan registrasi. Pastikan untuk memasukkan informasi dengan benar dan lengkap termasuk security code. Selanjutnya, klik tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke dashboard aplikasi SSM-QC. Di sini, Anda dapat mulai mengajukan permohonan dan mengakses berbagai fitur yang disediakan. Setelah berhasil login dan berada di beranda aplikasi SSM-QC, mari kita mulai proses pengisian data impor baru. Langkah-langkah ini penting untuk mengajukan permohonan impor Anda. Pertama, klik menu Single Submission, kemudian pilih submenu impor. Setelah Anda masuk ke halaman data SSM yang sudah di-input, Anda akan menemukan kolom pencarian data berdasarkan nomor SSM jika sudah ada data sebelumnya. Namun, untuk membuat pengajuan impor baru, kita akan memulai dari awal dengan memilih menu baru. Silahkan klik menu baru untuk memulai pembuatan pengajuan dokumen impor baru. Ini akan membawa Anda ke formulir pengisian yang terdiri dari beberapa bagian penting, data header, data kontainer, data kemasan, data dokumen, data barang, dan proses. Pertama, mari isi data header.
Bagian ini berisi informasi mengenai data pemberitahuan, data pengajuan, dan data karantina. Silahkan mengisi seluruh kolom baik pada data pemberitahuan, data pengajuan, dan data karantina, khususnya yang bertanda bintang. Apabila sudah mengisi data header, silahkan klik simpan, kemudian mengisi data berikutnya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan mengisi data kontainer. Bagian ini berisi informasi mengenai kontainer yang akan digunakan dalam proses impor. Pertama, input nomor dan segel kontainer sesuai dengan data yang relevan. Selanjutnya, pilih ukuran, tipe, dan jenis kontainer yang akan digunakan dalam pengiriman. Setelah Anda selesai mengisi semua informasi yang diperlukan, klik ikon simpan data kontainer untuk menyimpan data kontainer yang telah diinput. Selanjutnya, mengisi data kemasan. Bagian ini berisi informasi mengenai jenis kemasan yang digunakan. Pertama, input jumlah kemasan, setelah itu pilih jenis kemasan pada ikon pilih jenis kemasan, kemudian isi merek kemasan. Setelah Anda selesai mengisi semua informasi yang diperlukan, klik ikon simpan data kemasan untuk menyimpan data kemasan yang telah diinput. Selanjutnya, mengisi data dokumen. Bagian ini berisi informasi mengenai dokumen yang dipersyaratkan untuk diperbolehkan melakukan impor. Pertama, input jenis dokumen pada ikon pilih dokumen. Setelah itu isi nomor dokumen, tanggal dokumen. Untuk negara asal penerbit dokumen pilih ikon pilih negara dan isi negara asal dokumen. Kemudian upload file dokumen. Format yang diizinkan adalah PDF atau JPG, maksimal 2 MB. Setelah Anda selesai mengisi semua informasi yang diperlukan, klik ikon simpan data dokumen untuk menyimpan data dokumen yang telah diinput. Selanjutnya, mengisi data barang. Bagian ini berisi informasi mengenai jenis barang yang akan diimpor. Input data sesuai kolom yang sudah disediakan. Pastikan pada data karantina. Klik ikon cek relasi importir terlebih dahulu. Apabila berhasil, akan muncul ikon pencarian untuk memilih jenis ikan yang sudah dibuat di master ikan PPK online Sister Caroline. Isi data di kolom lainnya sesuai kebutuhan. Apabila sudah sesuai, klik ikon simpan data barang. Selanjutnya, pilih menu proses. Pada menu proses ini akan berisi nomor aju, jumlah barang, status dokumen, jumlah dokumen, jumlah kontainer, nama pemberitahu, serta instansi terkait yang akan diurus dokumen impornya. Apabila dokumen sudah lengkap, silahkan klik ikon kirim data untuk mengirim data ke instansi yang dituju. Setelah data pengajuan berhasil dikirim, silahkan menuju menu tracking untuk memantau status dokumen. Pilih terlebih dahulu nomor aju SSM yang akan di-tracking, kemudian klik ikon tracking, akan muncul notifikasi status dokumen SSM yang telah dikirim. Pastikan pada tracking data SSM, status dokumen sudah pada tahapan INSW selesai pengiriman ke GA, kemudian terdapat logo instansi KKP dan keterangannya adalah permohonan terkirim ke GA. Pada status ini, dokumen telah terkirim ke PPK online Sister Caroline. Anda juga dapat melakukan pengecekan melalui PPK online Sister Caroline. Pada menu dokumen PPK kemudian submenu terkirim, akan muncul data permohonan SSM sesuai nomor aju yang sudah di-tracking. Silahkan Anda melakukan pengurusan dokumen impor karantina ikan ke kantor Balai KIPM Surabaya 2 untuk proses selanjutnya. Petugas pelayanan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang telah dilampirkan. Apabila dokumen lengkap dan sesuai, petugas akan menerbitkan dokumen respon lanjutan dan dapat di-tracking di aplikasi SSM. Dokumen yang diterima oleh pengguna jasa ada 2 jenis. Yang pertama, untuk produk dengan kategori resiko rendah akan menerima dokumen surat pemindahan media pembawa ke zona karantina ikan atau disebut KI01. Dokumen ini merupakan respon lanjutan dalam rangka penarikan kontainer menuju zona karantina untuk pemeriksaan fisik. Respon di SSM berupa GA Surat Persetujuan Pemindahan Media Pembawa atau SP2MP.
Kemudian untuk produk perikanan dengan kategori resiko tinggi akan menerima dokumen KID 7 atau disebut Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan atau hasil perikanan dari tempat pemasukan. Dokumen ini merupakan respon dari karantina ikan bahwa kontainer akan dilakukan pemeriksaan di luar area pelabuhan atau instalasi karantina ikan untuk dilakukan tindakan karantina ikan lanjutan. Respon di SSM berupa GA tindakan karantina lanjutan. Secara otomatis apabila billing dari bea dan cukai sudah dibayarkan, maka akan muncul respon SPPB atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Kontainer sudah dapat keluar dari pelabuhan menuju instalasi karantina ikan Puspa Agro. Selanjutnya, apabila kontainer sudah ditarik ke zona karantina, petugas karantina ikan akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini bisa berupa pemeriksaan mandiri oleh karantina ikan atau joint inspection bersama bea dan cukai. Apabila pemeriksaan jenis, jumlah dan kebenaran dokumen pada barang dengan kategori resiko rendah ini sudah sesuai, petugas karantina ikan akan menerbitkan dokumen KID 7 sebagai dasar barang dapat dilalu lintas bebaskan di area tujuan. Pada tracking respon SSM, respon yang muncul adalah GA pelepasan. Selanjutnya apabila sudah melakukan pembayaran billing dari bea dan cukai, secara otomatis akan terbit respon SPPB. Terima kasih telah mengikuti tutorial kami tentang cara penggunaan aplikasi SSMQC. Kami berharap tutorial ini dapat membantu Anda dalam melakukan kegiatan impor produk perikanan di Balai KIPM Surabaya 2. Salam serasi.